Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini Ibu Guru akan melanjutkan kembali sirah kita di buku ke-11 tentang penaklukan kota Mekah. Seperti yang Ibu Guru kisahkan pada kisah sirah sebelumnya, bagaimana reaksi Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW memerintahkan semua orang untuk mengadakan persiapan. Beliau memberitahu bahwa sasaran mereka kali ini adalah Mekah. Akhirnya berangkatlah pasukan muslim. Saat itu adalah tahun ke-8 Hijriah. Di tengah perjalanan, suku demi suku datang bergabung. Karena itu, ketika tiba di Mar'as Zahran, jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Jumlah yang belum pernah disaksikan dalam sejarah Madinah. Pihak Quraisy yang sampai saat itu belum tahu ada bahaya, akhirnya mulai curiga. Mereka mengutus Abu Sufyan untuk mengetahui apa yang terjadi. Suatu malam, ketika sedang mengintai, Abu Sufyan dipergoki Abbas, paman Rasulullah SAW. Abbas membawa Abu Sufyan ke perkemahan kaum muslimin. Keesokan harinya, ia diterima Rasulullah SAW di dalam tenda beliau. "Kasihan engkau, duhai Abu Sufyan," sabda Rasulullah. "Bukankah sudah saatnya bagimu mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah?" "Demi ayah dan ibuku," jawab Abu Sufyan, "engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Aku memang sudah menduga bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah mencukupi segalanya." "Kasihan engkau Abu Sufyan," demikian sabda Rasulullah lagi. "Bukankah tiba waktunya engkau harus mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah?" Abu Sufyan pun menjawab, "Demi ayah ibuku, sungguh engkau bijaksana, pemurah, dan suka menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, untuk mengakui engkau utusan Allah, masih ada ganjalan di dalam hatiku." Mendengar jawaban Abu Sufyan, Abbas pun turun bicara. "Celakalah engkau, duhai Abu Sufyan. Bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sebelum beliau menghukum mati engkau karena permusuhan yang telah engkau lancarkan pada Islam." Mendengar hal itu, Abu Sufyan pun memeluk Islam. Kemudian Abbas berbisik, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri, maka berilah ia sedikit kebanggaan." Sabda Rasulullah, "Baiklah, barang siapa yang berlindung di rumahmu Abu Sufyan, dirinya akan aman. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram juga akan aman." Setelah itu, Rasulullah SAW meminta Abbas memperlihatkan keagungan pasukan muslim. Dari atas bukit, Abbas dan Abu Sufyan melihat pasukan lewat barisan demi barisan. Begitu melihat Rasulullah dikelilingi pasukan Muhajirin dan Ansar, Abu Sufyan pun berkata, "Tiada seorang pun yang sanggup menghadapi mereka, Abbas. Kerajaan keponakanmu sungguh akan menjadi besar." "Wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, melainkan kenabian," jawab Abbas. Setelah pasukan Islam lewat, Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Selamatkanlah kaummu." Maka cepat-cepat Abu Sufyan memacu tunggangannya memasuki Mekah sambil berseru, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang dengan membawa pasukan yang tidak akan mungkin kalian lawan. Barang siapa yang masuk pintu rumahku akan selamat. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya juga akan selamat. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram juga akan selamat." Namun, tidak semuanya menuruti Abu Sufyan. Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan Quraisy untuk melawan. Saat itu, Rasulullah SAW sudah membagi pasukan untuk memasuki Mekah dari 3 jurusan. Sayap kanan dipimpin Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin Zubair bin Awam, sedangkan Rasulullah SAW memimpin pasukan dari dataran tinggi Qida. Sa'ad bin Ubadah berseru, "Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini diperbolehkan melakukan segala yang dilarang di Ka'bah." Akan tetapi, Rasulullah membantah perkataan ini. Hari ini adalah hari kasih sayang. Pada hari ini, Allah akan mengagungkan Ka'bah. Rasulullah SAW berulang-ulang membaca surat Al-Fath dengan suara yang sangat merdu. Beliau memasuki Mekah tidak dengan mengangkat wajah seperti seorang penakluk, namun justru menundukkan kepala tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, beliau menunjukkan wajah tidak suka ketika melihat pasukan Khalid bin Walid bertempur karena diserang oleh pasukan Ikrimah.
Namun akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketentuan Allah selalu baik. Ketika Rasulullah dan pasukan muslimin tiba di Mekah, berbondong-bondong kaum Quraisy menyelamatkan diri mereka. Masyarakat Mekah kemudian mengingat perkataan Abu Sufyan. Berbondong-bondong mereka menyelamatkan diri mereka. Ada yang memasuki rumah mereka masing-masing, menutup pintu. Ada yang bahkan masuk ke dalam rumah Abu Sufyan. Kemudian ada juga yang menyelamatkan diri masuk ke dalam Masjidil Haram. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kaum Quraisy terkalahkan dan Ikrimah melarikan diri. Tiba di depan Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Hajar Aswad, menciumnya dan bertawaf keliling Ka'bah. Dengan sigap, beliau menunjuk dengan busur ke arah 360 buah berhala di sekeliling rumah suci itu sambil membacakan ayat Al-Quran. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Tak lupa pula beliau menghancurkan berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah. Maka berhala-berhala itu pun dirobohkan. Rasulullah SAW meminta Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan berazan karena waktu sholat zuhur telah tiba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak-anakku tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan khutbah di hadapan orang-orang Mekah. Tiada ilah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan dialah Allah yang telah menepati janjinya untuk memenangkan hambanya. Wahai kaum Quraisy, menurut pendapat kalian, tindakan apakah yang hendak kuambil terhadap kalian? Orang-orang Quraisy menjawab, tentu yang baik-baik, wahai saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia. Beliau pun bersabda, pergilah kalian semua, kalian kubebaskan. Setelah itu, berbondong-bondonglah penduduk Mekah masuk Islam. Kemudian, Rasulullah SAW membaiat kaum laki-laki Quraisy untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Setelah itu, giliran kaum wanita. Di antara mereka hadir Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Tanpa memegang tangan para wanita itu, Rasulullah SAW membaiat mereka agar tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak berbohong. Tidak akan pernah ada dalam sejarah seseorang yang mampu memberi maaf seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy. Padahal orang-orang itu yang dahulu membunuh para pengikut Rasulullah, menghina, mencaci, melukai, memboikot, mengusir, dan memerangi beliau. Tetapi ketika justru Rasulullah mempunyai kekuatan untuk membalas, beliau bersabda, kalian semua kubebaskan. Kemuliaan sifat Rasulullah yang sangat pemaaf ini semoga bisa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian sirah dari Ibu Guru pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sirah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.